Terbongkar, Lab 45, hoax Big Data. Di lain sisi, ahli kaligrafi bongkar rahasia logo halal Kemenak justru terbaca haram. Berita pertama, bongkar, logo halal Kemenak justru terbaca haram. Kritikan terhadap logo baru yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJH, Kementerian Agama, terus mengalir. Bukan hanya ormas seperti Majelis Ulama Indonesia dan kalangan DPR, pencinta kaligrafi juga melontarkan kritikan tajam. Penggiat kaligrafi Khudori Bagus mengatakan bahwa dalam ilmu kaligrafi ada 7 jenis, yakni Naskhi, Riq'ah, Riq'i, Diwani, Diwani Jali, Sulufi, Kufi, dan Al-Farisi. Kata Khudori, jika melihat bentuk logo baru halal BPJH, maka bisa disebut termasuk kategori Khot Kufi. Tapi pada huruf H-nya ada tambahan garis lurus menjulang ke bawah yang tidak relevan dengan gaya Khot Kufi. Jika ini jenis Kufi, maka di bagian tengah ada huruf La yang gaya penulisannya bisa terbaca huruf Ro. Demikian ulasan Khudori dalam laman Facebook pribadinya, seperti dikutip berita Politik Ermol, Senin 14 Maret. Lebih lanjut, Khudori menjelaskan di bagian akhir pada huruf lam yang dibentuk mirip bulatan. Menurut Khudori, cara penulisan kaligrafi itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan kaidah Khot Kufi, sebab akan disangka sebagai huruf mim. Artinya, jika dibaca secara utuh, logo baru yang dibuat oleh Kemenak akan terbaca haram. Argumentasinya, di bagian depan terbaca H, tengah Ro, dan di bagian akhir huruf mim. Maka logo itu akan terbaca bukan halal, tapi haram, terang Khudori. Lebih lanjut, Khudori mengatakan dalam dunia kaligrafi, jika sebuah karya terdiri dari jenis khot campuran, maka lazim disebut khot syaka. Khudori juga menyoroti tampilan logo halal yang menyerupai gunungan wayang. Ia menilai tampilan logo itu justru cenderung mencerminkan hanya satu budaya dan terkesan asal bukan Arab. Ia menyarankan dalam pembuatan logo halal yang baru menggunakan huruf yang biasa saja. Sebaiknya pemilihan font atau bentuk huruf pada logo ini menggunakan font standar dan tidak neko-neko, sebagaimana font yang digunakan oleh negara-negara lain, pungkasnya. Berita kedua, Rizal Ramli protes keras. Andi Wijayanto harus beri penjelasan soal big data sumber hoax pejabat. Apakah akan dibongkar? Nama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Andi Wijayanto, ikut disebut terlibat dalam menyusun kajian perubahan masa jabatan Presiden. Kajian disajikan lewat Laboratorium 45 atau Lab 45 dan diduga digunakan para elit untuk memunculkan wacana penundaan pemilu 2024. Meski Andi Wijayanto telah membantah kabar tersebut, tokoh nasional Dr. Rizal Ramli tetap meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan data yang dirangkum oleh Lab 45. Sebagaimana diberitakan Tempo, ada 2 salinan kajian dari Lab 45. Pertama, berjudul Presiden 3 Periode, dan kedua, berjudul Perubahan Konstitusi dari Masa Jabatan Kepala Pemerintahan. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu khawatir data ini memang ada dan diduga para menteri juga elit koalisi untuk menyokong wacana penundaan pemilu. Apalagi teranyar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut mengklaim ada big data yang memperlihatkan kecenderungan rakyat ingin pemilu ditunda. Gubernur Lemhanas yang baru Andi Wijayanto harus diminta penjelasan soal big data Lab 45 yang jadi sumber hoax pejabat, tegasnya pada redaksi Senin 14 Maret. Bagi Rizal Ramli, para pejabat yang mengusung penundaan pemilu sudah salah kaprah dalam membaca atau memahami sebuah data, apalagi memahami sebuah keabsahan data tersebut. Ini contoh halu tingkat dewa, cuma ngerti sedikit istilah big data, sudah siap nipu publik. Padahal advanced statistik, dynamic simulation aja orang ngerti, sindirnya. Jika benar
rujukan mereka mengacu pada data Lab 45, maka Rizal Ramli menilainya sebagai sesuatu yang ironis. Sebab lembaga itu menggunakan angka yang sesuai konstitusi negara, tapi tidak mencerminkan perilaku sesuai Undang-Undang 45. Hasil kerjanya hoax big data untuk khianati konstitusi dan amanah reformasi, benar-benar kebablasan. Oleh karena itu, peringatan keras untuk Luhut, jangan bawa big data untuk pengkhianatan konstitusi. Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves, Luhut Binsar Panjaitan, soal big data 110 juta netizen ingin pemilu 2024 ditunda, dinilai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Direktur Riset Indonesia Presidential Studies IPS, Arman Salam menilai apa yang disampaikan Luhut ironis. Sebab keputusan strategis bangsa sebesar Indonesia berdasarkan obrolan di dunia maya. Pendapat Arman, apa yang disampaikan Luhut terkait big data tidak jelas basis metodologinya dan jauh dari nilai akademik. Imbasnya, opini yang disampaikan oleh orang terdekat Presiden Jokowi itu sumbernya tidak valid. Jangan membawa big data untuk keserakahan dan pengkhianatan konstitusi. Model penarikan sampel yang tentu saja tidak berdasarkan metodologi yang benar, demikian kata Arman. Lebih lanjut, Arman menjelaskan penarikan sampel tanpa metodologi yang benar akan menimbulkan bias, baik dari proporsi demografi maupun validitas datanya. Bacaan Arman bisa saja obrolan terkait sikap penundaan pemilu karena diulang-ulang oleh para buzzer yang terkondisikan. Aneh sudah, ada data hasil survei yang valid dan ilmiah, kok malah mempercayai obrolan warung kopi. Demikian perkenanan Arman. Ia menengarai pernyataan Luhut merupakan bentuk akal-akalan untuk bisa memuluskan niat memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Apalagi, dalam pandangan Arman, Luhut sudah nyaman menjadi menteri segala urusan. Toh, posisinya sekarang nyaman menjadi menteri segala rupa. Jadi bisa goyang sana, goyang sini, supaya bisnis lancar di semua lini. Siapa berani? Lawan disikat semua. Harus restu opung. Pungkas Arman. Berita keempat, semprot Luhut, Niko. Kami gaji dan fasilitasi untuk ngurus negara, bukan buat tumpuk kekayaan. Aktivis Niko Silalahi menanggapi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa mengurus negara adalah sesuatu yang tidak mudah dan melelahkan. Niko Silalahi menyindir bahwa Luhut digaji dan difasilitasi untuk mengurus negara, bukan menumpuk kekayaan. Kalau lo capek, ya istirahat dan mundur. Kami gaji dan fasilitasi untuk mengurus negara, bukan buat menumpuk harta kekayaan, kata Niko Silalahi melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 14 Maret. Justru, ngurus negara itu gampang kalau berniat mensejahterakan seluruh rakyatnya. Mau buktinya? Saatnya suruh Jokowi mundur, biar gue gantikan, sambungnya. Niko Silalahi juga menyinggung soal almarhum ayahnya yang dulu meninggal usai mengeluh lelah. Ia pun berharap ucapan Luhut bukan tanda-tanda seperti ayahnya. Oh ya, dulu sebulan sebelum meninggal, mendiang papa gue mengeluh dan mengatakan capek dan tidak gampang mengurus semuanya, kata Niko Silalahi melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 14 Maret 2022. Dan akhirnya, pemilik semesta justru mengistirahatkan selamanya. Semoga ucapan lo itu bukan tanda-tanda, ya, sambungnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak ingin menjadi menteri lagi di tahun 2024, meskipun pemilu 2024 ditunda dan jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Luhut Binsar Panjaitan mengaku bahwa mengurus negeri ini tidak gampang dan juga membuat lelah. Namun ia mengaku akan siap membantu Jokowi di pemerintahan sebagai penasihat presiden jika diminta. Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Kalau saya diminta mau jadi penasihat lah. Kita tahu sendirilah, kata Luhut, dikutip dari podcast Deddy Corbuzier. Capek juga ngurus negeri ini, jangan dipikir gampang, sambungnya.